Matono. Kami di Pak Haris Tome utiwa mah dia proposal pas pasti. Waalaikumsalam. Ah, boti mah dati Pak Haris mau lu. Mau apa? Ah? Mau apa? Mulai proposal. Proposal Kan tipe kan talate kan turun naik makan turun naik kasih turun naik kan. Mau ada lo lagu TikTok. Mau mam TikTok, mau turun naik ada lo daster. Kan saya lihat di kabar-kabar lo di berita di YouTube di YouTube kan YouTube Haris Tome itu. Ya. Atau berita-berita online dengan televisi. Tipe ini juga periksa rumah-rumah yang orang miskin. Makanya waktu mau Ricky proposal. Buat lima boleh tambah proposal amdal uti. Boleh almal lah. Rakyat miskin ini jangan mendalio. Yang penting kan langsung ngelipat kan. Ya, silakan. Biar tidak pakai proposal nanti menyusul itu. Insyaallah. Padahal Ricky Latit mak dalam ngelipat di proposal wow. Bawa di pot klik timu lu wow malah sudah mau lu. Mau lu apa? Buat tidak lama nanti ya gitu. Dia mau lata lo. Iya, so itu Ricky Latit tapi biar jauh yang penting mau lo terlipat atau kantor ikan di Perkim toh? Ya. Perumahan dan kawasan pemukiman. Sejak tahun berapa Pak di situ? Februari 2022. Februari berarti Maret, April, Mei, karkepe. Kan hitungan umum kan itu Pak Kadis tuh. Januari, Februari, Maret, apa karkepe kan. Saya dengar begini Pak, lihat perkembangan, dengar juga banyak juga cerita di Warkop. Artinya walaupun lebih terobosan di Pak Haris Tome itu luar biasa. Baru dilantik sudah mulai turun lapangan, bahkan tidak pusing mau ada anggaran maupun tidak, apalagi corona. Nah sebenarnya walau betul yang ada di benak Pak ketika di Perkim itu. Waktu masuk Perkim itu saya seperti kebiasaan sama dari dulu pati abad di pariwisata. Saya membagikan kertas untuk ditulis apa ketidaksukaan mereka. Nah itu saya ambil untuk bahan evaluasi. Yang kedua, saya bertanya bagaimana model orang atau bagaimana cara teman-teman di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu dia mau tentukan bahwa dia layak atau tidak untuk menerima bantuan. Yang di Perkim? Ya, bagaimana proses untuk melihat usulan-usulan dari desa itu sebelum diusulkan ke pemerintah di atasnya, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Dia harus, saya tanya bagaimana cara mereka untuk memvalidasinya. Usulan-usulan maksudnya. Ternyata kan jawaban teman-teman itu tidak ada validasinya. Jadi apa yang diusulkan oleh desa itu juga yang ditindaklanjuti ke pemerintah di atas. Jadi masih nggak mampu atau Perkim? Iya. Patah langsung. Tanpa harus tidak ada cek dulu oleh Perkim ke lapangan. Nah, saya kemudian menyarankan pada teman-teman di rapat itu, kalau bisa data yang diusulkan oleh pemerintah desa, baik pemerintah desa, kelurahan maupun perseorangan atau organisasi, itu harus dilakukan validasi datanya di lapangan. Nah, waktu itu saya diberikan data tentang usulan calon penerima bantuan Mahyani dari Dinas Perumahan Pemukiman provinsi, provinsi, Perkim provinsi. Data awal pasti Pak. Sudah data yang sudah diusulkan. Iya, maksudnya saat Pak mulai. Saya minta datanya, diserahkan data bahwa itu adalah data yang diusulkan di provinsi. Lalu saya tanya kalau itu sudah divalidasi oleh teman-teman, katanya belum. Maka pada saat itu juga besoknya saya minta mereka sama-sama dengan saya turun rame-rame. Kita mulai jalan di Lulohupa. Oh, yang pertama turun ini Lulohupa. Pertama saya turun dan itu mereka saya ajak untuk jalan agar supaya mereka bisa membuktikan. Nah, ternyata memang ada beberapa data yang tidak terupdate. Misalnya ada yang masuk dalam usulan itu tapi dia memang di awal tidak punya rumah. Rumahnya memang dari Pitate. Tapi dia sudah berusaha tahun ini, sudah jadi batu rumahnya.
tapi tetap masih masuk Masih masuk di data? Di data itu. Oh. Maka itu saya sampaikan harus mulai dari situ, kemudian kita bergerak dari Dula Hupo, kita selesaikan. Dula Hupo ya. Ya. Kita selesaikan semua rumah yang ada. Saya tidak lagi melihat misalnya usulannya hanya 15. Tidak lagi saya lihat begitu. Jadi saya tanyakan ke pemerintah desanya, rumah tidak layak huni di desa itu ada berapa? Ada yang menyampaikan adalah 50, ada yang 70. Maka 50 sampai 70 itu saya datangi satu-satu. Di satu desa? Satu desa. Jadi di Dula Hupo kita datangi secara keseluruhan. Satu persatu tiba turun naik rumah. Satu persatu. Saya jalan kaki, mungkin mobilnya nunggu di jalan-jalan besar. Nah, tujuannya apa? Ini kan satu. Begini, kita ingin melihat langsung. Kadang ada persepsi orang kalau misalnya rumahnya papan, itu sudah layak dibantu. Belum tentu. Maka kita ingin berinteraksi dengan penerimanya. Pemilik rumahnya. Kita ingin berinteraksi, kita ingin bercerita. Kan begini Pak Kadis, kan cukup ada orang di kantor saja yang datang, tidak perlu tipe yang datang. Iya, betul itu. Bisa saja tidak perlu saya datang. Tetapi saya juga akan jadi orang yang ketika dilaporkan, ini Pak yang harus, saya juga tidak akan menghayal bagaimana rumah yang disampaikan gitu. Sehingga kita ingin sama-sama berjalan. Kita ingin rame-rame melihat, memastikan langsung, secara bersama. Toh kita duduk di kantor juga kan, paling dalam ruangan. Bahaya di belakang meja kan? Ya mungkin juga ya kita kalau 8 jam kerja kan tidak mungkin kita kerja sendirian dalam ruangan. Iya. Jadi daripada kita cuma tunggu laporan atau cuman sekedar melihat perkembangan informasi lewat WhatsApp, lebih baik kita turun saja, manfaatkan. Gitu. Sambil berinteraksi dengan pemilik rumah. Kita berinteraksi dengan pemilik rumah dan kita bisa melihat secara langsung apakah di dalam itu bagaimana dia bisa bercerita, diajak untuk bercerita tentang kehidupannya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan, merubah pameo masyarakat bahwa kalau pemerintah turun seperti itu sudah pasti dapat bantuan. Maka dari itu setiap di kunjungan dari rumah ke rumah saya selalu menyampaikan. Maksudnya? Kita datang ini belum dalam rangka memberi bantuan. Kita datang masih dalam rangka melakukan pendataan. Oh, jadi ada image bahwa kalau pemerintah sudah turun pasti dapat bantuan. Itu image yang selama ini. Nah, Pak Kadis rubah itu. Harus dirubah itu karena kalau begitu terus-menerus Pameo terbangun, tidak ada lagi pemerintah mau datang di desa-desa. Tidak ada lagi aparat yang mau datang. Karena nanti begitu kita datang sudah dianggap dapat bantuan kita. Iya. Begitu kita pulang tidak dapat bantuan, kita dimaki-maki. Betul. Itu yang harus dijelaskan secara langsung. Dan itu kita lakukan. Bahkan ada di satu desa saya tidak perlu sebut teman-teman desanya saja lah. Iya. Satu desa kita pernah jalan. Dia kebetulan waktu itu mengusulkan ada 15 lah. Itu 15 itu sudah final untuk diberi. Oh, sudah selesai, sudah tinggal menunggu SK, penyaluran. Tinggal tunggu pembuatan SK. Iya. Untuk pengusulan dan segala macam. 15 rumah. 15 rumah. Desa. Nah, nantilah desa hampir semua desa. Iya. Nah, saya sampaikan saya tidak ingin menerima ini. Saya ingin melihat satu-satu yang 15 ini. Dan bukan cuma 15 ini, saya tanya berapa rumah yang di desa itu? Dia jawab ada 200, lebih hampir 300. Saya bilang saya mau lihat satu-satu. Di datanya 15. Nah, terus yang Pak tanya biasanya kan ada rumah yang diusulkan. Iya. Kan tidak misalnya cuma jatah 15 itu juga diusul. Tapi kan sebenarnya ada banyak rumah di sana yang tidak layak. Jadi saya disampaikan hampir 300-an kala itu. Saya sampaikan sama beliau bahwa saya akan datangi satu-satu. Berapapun jumlahnya. Tapi kan butuh waktu Pak Kadis. Waktu tidak terlalu banyak. Paling cuma 7 sampai paling lama 10 hari. Satu desa bisa sampai berapa rumah Pak Kadis bisa kunjungi? Satu desa biasanya sehari itu kita bisa kalau dia medannya tidak terlalu berat, kita bisa dapat sampai 30-40 rumah.
1 hari. Kalau hanya untuk di bawah, rumah-rumah di bawah. Dari pagi sampai sore kita bisa dapat tuh. Emang ada yang rumahnya di Medan-Medan yang ada Pak, banyak. Contoh di mana? Contoh Tamaila begitu, ada yang masuk ke atas. Kemudian ada Tamaila, malah saya belum sempat, masih janjian dengan kepala desanya harus ke Tumba. Itu belum sempat kita ke sana. Tapi ada juga di Dulamayo Selatan. Dulamayo Selatan tuh hebat, suasana, kontur dan topografinya enak untuk kita jalan-jalan. Saya dengar kata orang Pak Kadis itu sama dengan merintis jalan. Ini Pak Kadis ini di PU atau di Perkim ini? Kita di Perkim. Makanya kan sama dengan merintis jalan kan? Jadi kita pernah jalan Pak di Dulamayo Selatan itu, kita pernah jalan namanya Lorong Losi. Lorong-lorong yang paling tinggi pun kita. Loji apa tuh? Saya ditemani oleh Kadus 3-nya. Iya. Kita jalan, ya lumayan lah. Ketinggiannya 1 kilometer dari jalan. Itu berapa kilo jalan Pak Kadis? Tidak terlalu jauh, 11 kilo. Bukan terlalu jauh itu 11 kilo. Jadi pulang 11 kilo ke sana? Pulang ke sana, pulang ke sini itu 11 kilo. Jadi 22 kilometer kita jalan. Jadi kita jalan waktu itu pagi. Kita jalan start pagi jam 7. Jam 7 Pak, jam 8 kita sudah start jalan itu. Iya. Sampai di bawah lagi kita sudah menjelang jam 5 sore. Kenapa tidak camping sekalian? Tidak bawa tas. Oke. Jadi ini cara menelusuri Pak Kadis. Karena makanya orang, saya bilang, Pak Kadis ini bongkar data, ungkap fakta. Tidak juga. Tidak juga buktinya bongkar kan data. Banyak data-data yang dimasukkan, tetapi faktanya tidak seperti yang disampaikan. Ketika ada Pak Kadis turun lapangan. Data-data itu ada, fakta-fakta itu memang dia masuk dalam kategori LTLH. Cuman maksudnya urutan prioritas. Iya. Jadi misalnya saya dengan Tiaba, sama-sama kita miskin, kategorinya warga miskin misalnya. Iya. Tapi kemudian Tiaba menumpang, misalnya di rumah orang tua, tapi di rumah orang tua cuma 2 kakak dengan Tiaba misalnya. Mertua Indah. Ya, Mertua Indah misalnya. Tapi ada satu rumah, memang cuma 1 kakak, tapi dia kondisinya kalau hujan basah. Kalau dia ini, dia pitate, maka penilaian seperti itu yang harus dikedepankan. Satu sebenarnya yang tujuannya kenapa harus kan orang bertanya kenapa tidak cukup simpan saja di kantor data-datanya. Kenapa harus ke media sosial? Iya. Saya ingin begini, mengajak publik ini bahwa pertama untuk bersyukur. Ya. Misalnya kita posting orang kayak Pak Haris Ibrahim. Oh, yang kemarin yang di foto itu. Tinggal di rumah 2x3. 2x3? 2x3, 3 orang di situ, ada lemari, ada meja. 2x3 mobiliar itu Pak? Ya. Ada mobiliar itu? Ya mungkin lebar kamar mandi hotel lebih luas ya. 2x3? Ya, 2x3. Berapa jiwa? 3 orang. Dia dan 2 orang anaknya. Terus di situ ada lemari pakaian yang kecil, yang lemari kayu itu, kemudian ada meja untuk mereka makan yang meja kecil juga. Kayak meja belajar kecil begitu yang anak TK punya. Nah, begitu orang lihat itu kan kadang-kadang orang, alhamdulillah saya masih lebih baik dari dia. Oh iya. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya begitu, sehingga kalaupun ada bantuan misalnya ini, kita juga harus mulai mengukur-ngukur. Kira-kira kita layak itu atau dia yang lebih layak. Maka dari itu saya sering menguploadnya ke media sosial itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan menyelesaikan problem kemiskinan, khususnya menangani perumahan itu tidak boleh kita menjadi superhero seolah-olah kita sendiri kita bisa selesaikan. Tidak bisa. Kenapa? APBD kita kurang. Bayangkan kita kita masih kekurangan 12.000 rumah. Maksudnya 12.000 rumah tidak layak huni. 12.000 rumah tidak layak huni, hampir 13.000. 7.000 lebih, hampir 8.000 orang yang tidak punya rumah. Itu orang-orang yang menumpang di Mertua Indah itu. Tunggu Pak Kadis, menghitung ini 12.000 rumah ini, ada kopi yang sudah datang. Oh boleh. Ini pas ini. Mana kopi? Langsung, ini bebas. Mestinya habis podcast dulu baru kopi Pak. Oh ini sambil podcast ngopi? Kalau ini lama ini. Tidak sebanding dengan honor mau apa ini.
Dia kasih honor 1 gelas kopi, orang bercerita 2 jam ini. DP kopi mana? Oh, masih diantar. Oke. Gitu. 12.000 rumah Pak Kadis. Nah, 12.000 rumah. 12.000 lebih, hampir 13.000. Itu Menurut rumah data. Rumah tidak layak huni. Saya baru mengunjungi belum sampai 1.000. Dalam waktu berapa bulan ini? Ya, dalam waktu berapa bulan ini. Kita berhenti itu di bulan puasa. Bulan puasa itu kita hanya datang di 1-2 rumah. Rumah di Bionga, kemudian ada di Tenggela dan di Luhu. Mereka datang langsung menyampaikan rumahnya, atau ada yang meng-SMS, meng-inbox, itu kita datangi karena jaraknya dekat. Kita datangi menjalan-jalan buka puasa. Nah, lalu kita mulai lagi setelah 2 minggu Lebaran, kita mulai jalan lagi satu-satu. Nah, dari sekian itu kita berharap APBD kurang, Pak. Bayangkan kalau satu rumah dia 35 juta. Iya. Biayanya. Tahun ini saja kita punya anggaran hampir 2 miliar. Itu hanya bisa bangun 50 rumah. Itu 2 miliar? 2 miliar. Hanya 50 rumah yang bisa kita tuntaskan. Nah, kalau dia dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Iya. Bayangkan itu. Artinya kalau mau seperti superhero? Ya, kalau mau superhero enggak mungkin. Walaupun kita mengharap APBN. APBN itu misalnya BSPS. BSPS itu yang BSPS reguler, yang biasanya menjadi bagian aspirasi legislatif, itu hanya 1.500 per tahun. Di 1.500 dibagi ke 5 kabupaten 1 kota. Iya. Tambah dengan ada BSPS, program penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kita tahun ini 400 dari BSPS reguler yang hasil perjuangannya aspirasinya Pak wakil kita dari sini, Pak Rahmat. Kemudian BSPS program penanggulangan kemiskinan ekstrim untuk penanganan stunting. Kita dapat 750 rumah. Itu berada di wilayah Boliohuto, Tolanghula, Asparaga, Motilango, kemudian Pulau Bala dan Tabongo. Sudah terrealisasi Pak Kadis? Belum. Sementara dilakukan verifikasi. Nah, di program kemiskinan ekstrim kan kalau dia tidak sesuai dengan kriteria itu langsung dicoret, tidak bisa diganti. Iya, berarti tidak dapat. Tidak dapat. Maka kita tidak bisa berjalan sendirian. Maka kenapa harus diposting di Facebook? Saya ingin menggugah empati kita semuanya. Mengajak kita semua orang. Ingin agar supaya kita berpartisipasi secara aktif, secara semuanya. Iya. Dengan begitu, maka kita bisa ikut memberikan senyuman untuk menghadirkan senyum untuk orang miskin. Dan itu kita mulai lakukan sejak kita saya masuk di Perkim, kita mulai dari Bonghulawa. Di Bonghulawa saya menemukan rumah di tengah sawah. Ya, rumah yang pertama dibangun di mana? Bonghulawa itu? Ya. Maksudnya di tengah sawah? Di tengah sawah itu dia rumahnya. Bawang bohe kan? Rumah, Pak, rumahnya. Rumah. Dia tinggal. Tapi pitate yang bagaimana ya kondisinya sangat mis. Dia sudah lubang kiri kanan. Bahkan dia pernah tidur dengan ular sawah. Di situ? Ya, di situ. Untung tidak ada sapi Pak Kadis. Nah, kalau ada sapi habis itu pitate dengan daun-daun DP atap itu kan. Jadi dia tidur situ, Pak. Belum jalan ke sana. Nah, itu yang pertama kita bangun. Oh, yang saya dengar Pak Kadis bilang DP jalan setengah mati mau bawa akang bahan-bahan itu? Ya, setengah mati bahan bawa. Berapa jiwa di situ Pak Kadis? Dia cuma 1 sendirian. Tapi kan tidak boleh kemudian kalau hitung-hitungan politik kan sebenarnya tidak menguntungkan. Tidak masuk. Iya, karena cuma 1 orang. Cuma 1 orang. Iya. Masa 1 orang dengan biaya 15 juta. Kan? Kalau kita bekerja secara intuisi politik, kalau kacamata politik, kepentingannya, ada apanya. Kita tidak bekerja dengan itu. Nah, maka kita coba bangun komunikasi dengan berbagai pihak. Termasuk saya berkomunikasi dengan Bang Sulutgo misalnya. Kita berkomunikasi dengan Basdas. Nah, setelah itu muncul Abadingo. Oh iya, yang lalu yang lalu. Pak Kadis cepat respon juga itu. Ya, itu karena berdekatan juga dengan direktur Bang Sulut. Pas-pas di acara. Ya, pas-pas di acara. Jadi segera terrealisasi. Yang ketiga itu yang di Bionga. Yang di Bionga itu hasil dari urunan banyak orang. Dari Basnas,
kemudian dari teman-teman, ada ketua Bawaslu, ada dari pimpinan-pimpinan PDAM, kemudian ada masyarakat sekitar, ada para imam. Nah, hal-hal begitu yang mau kita dorong. Masa kita bisa hidup dan tidur tenang, sementara di samping rumah kita ada rumah yang kalah hujan saya dia susah. Itu maksud saya untuk kita gugah orang semua. Dan saya meyakini kita ini di Gorontalo empatinya tinggi. Hanya memang dia tidak tahu mana yang dia mau dibantu. Oh iya betul. Begitu kan? Sehingga kita kalau orang Gorontalo itu empatinya tidak tinggi, mungkin tidak akan viral. Iya betul. Video-video yang kita mungkin dia akan acuh, tapi dia tidak. Nuraninya akan tergugah. Maka dari itu kita ketuk pintu-pintu hati para dermawan. Masih kita ingin bersyukur bahwa kita masih lebih baik dari orang-orang yang lain. Oke, sebelum kita ketuk pintu yang lain Pak Kadis, kita ketuk dulu ini. Cerek ini belum sampai kamar. Pas kita peler so mulai kita peler mulai bapait. Dari tadi gue panggil cerita terus, jadi mulai pahit. Karena asik Pak Kadis. Ya. Jadi saya tergugah. Yang kedua, di Bionga itu yang sudah dibangun ini? Bionga sudah. Bionga itu kita kasih dia 7 juta, dia bisa bangun rumah batu. Oh, jadi ada partisipasinya sendiri juga ada? Ada partisipasinya, ada partisipasi masyarakat di sekitarnya, ada partisipasi tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh orang di luar masyarakat situ. Dia bisa jadi. Dan dia sekarang itu Bionga, kasihan dia hanya buruh tani. Dia mau bekerja harus pergi di Gorut, tidur sampai 2-3 hari di sana hanya untuk mengupas jagung. Mau lehe gaji istilahnya. Iya, mau lehe gaji. Dia misalnya memudat tidak. Nah, itu kita lakukan ini. Nah, yang 3 ini tidak masuk data. Dia ada data di kelurahan diusulkan. Cuman kan kita ini biasanya 2 kendala yang dihadapi dalam proses ini. Pertama, lahan. Oh, kintalnya. Tanah. Beruntung dia punya lahan sendiri. Ya. Yang susah itu kalau dia tidak tercover dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Memang ini jadi jadi bola pingpong, lari ke sana kemari dan susah kita cari untuk menyalahkan siapa. Iya. Karena pemerintah desa itu dia aktif. Dia aktif mengusulkan rakyatnya. Tapi kan ada syarat juga Pak Kadis kan? Dia aktif memasukkan data-data itu lewat aplikasi. Dinas sosial juga dia aktif memberi advokasi. Iya. Nah, problemnya begitu sudah diupload kan persetujuannya bukan di dinas sosial. Di kementerian. Persetujuannya kan Kementerian Sosial. Iya, betul. Nah, persetujuan itu yang agak lama keluarnya. Sementara rakyat kita sekarang ini Pak, rakyat biar dia tidak makan seharian, pemerintah tidak bisa beri bantuan melalui anggaran pemerintah. Kenapa? Kita bisa berempati dengan dia, tapi konsekuensinya kita berada di penjara. Oh, iya betul. Karena tidak langsung harus kita keluarkan. Tidak bisa. Ada prosedurnya. Harus ada persyaratannya. Dan di saat misalnya pemeriksaan, yang ditanya itu ya udah persyaratan itu. Betul. Nah, makanya sering orang sampaikan bahwa pemerintah bebal, pemerintah tidak empati. Iya. Bukan karena tidak empati. Kita mau berempati. Tapi bagaimana kita berempati pada seseorang? Aturan kan mengikat. Sementara kita akan dipindah tempat tidurnya. Kalau mau pilih dalil tambah tilo petulu helatin, apa kan dia letak tambah tilo petulu helo Pak? Hanya gara-gara membantu orang miskin, orang lain misalnya yang harus Maka dari itu tidak boleh dikesampingkan peran aktif seluruh stakeholder. Iya. Saya sebenarnya saya kemarin cerita dengan kepala desa Polohungo. Dia bilang pernah menggagas program di desanya dengan gerakan 500 perak per minggu. Iya. Dari masyarakat. Iya. Urunan, itu urunan ya. Maksudnya. Nah, itu saya maksud kalau kita kan misalnya ada uang 500 perak itu kan kadang-kadang kita buang begitu. Sisa uang belanja misalnya. Sisa uang belanja itu kadang-kadang cuma kita taruh di atas kulkas, kita taruh di mana saja. Padahal kalau kita kumpulkan itu, ada orang lebih butuh dari itu bisa bermanfaat orang lain. Betul. Mestinya kalau itu ada kelompok, cuman kan kita ini pemerintah tidak bisa menggagas itu. Kenapa tidak bisa menggagas itu? Karena nanti
akan ada pertanyaan setorannya kemana. Dianggap pungutan liar. Akan jadi pungutan liar. Maka harus ada kelompok masyarakat yang bisa berinisiasi. Oh. Misalnya tiap minggu itu ada gerakan 500 perak misalnya. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di mana, di desa. Bisa kelilingi satu desa. Iya. Generasi muda misalnya Karang Taruna atau apalah namanya, atau KNPI misalnya, atau apalah organisasi-organisasi masyarakat yang lain. Mereka bisa berkoordinasi, kan ada sampai perangkatnya sampai di desa. Oh iya, betul. Dengan gerakan 500 itu, coba bayangkan kalau misalnya 500 iya, 10 dia 5.000. Iya kan? Iya, maksudnya satu orang saja dulu kita hitung. Oke. Satu minggu 500. Kalau dia satu bulan ada 4 minggu, berarti ada 2.000-an. Ada 2.000-an. Satu minggu 500. Masa satu minggu 500, bukan satu hari 500, satu minggu 500. Kan? Ada 20.000. Ada 2.000. Kalau 2.000, kalau 10 ada 20.000. Ayo 20.000. Coba dikalikan dengan warga yang ada di kabupaten. Taruhlah misalnya dari 400.000 warga itu 100.000-an adalah para bayi-bayi. Anak-anak kecil yang tidak ada ini. Atau bagi dua lah, setengah-setengah. 200.000 orang sudah mampu dianggap orang yang bisa memberi sumbangan 500 perak itu. Dan 200.000 itu termasuk orang-orang di situ adalah orang miskin, anak-anak dan segala macam. Sudah masuk di situ saja lah. Minimal satu hari ada 200.000 dari 500 perak. Iya, minimal satu minggu itu kan. Satu minggu. Kalau dia ada 500 perak, kali 200.000 orang, dapat berapa dia? Banyak. Nah, dengan begitu kita bisa gelontorkan. Tapi orang yang mengelola harus betul-betul punya rasa tanggung jawab dan amanah. Oh iya, karena ini dana umat. Ya, ini dana umat dan harus diberi kepada orang yang berhak. Pertanggungjawabannya juga sangat berat. Ya, kalau kita mengumpulkan sumbangan dari orang, kita pakai untuk orang miskin, lalu kita selewengkan dari situ. Iya, betul. Saya tidak berpikir tentang hukuman dunia ini, dunia akhiratnya yang kita Iya. Belum juga karmanya ke keturunan kita. Maka dari itu harus orang betul-betul aman. Dia tidak bisa melihat ini baru kemudian tidak boleh. Karena itu harus ada, bagi saya kalau ada komunitas yang bergerak seperti, saya senang kalau misalnya ada orang mengumumi sama dari Abah, ini kita sudah ada ini, sudah ada sen, sudah ada semen, sudah ada ini, sudah ada, tinggal ini Pak, tinggal 3 juta. Iya. Biarlah kita orang yang akan memikirkan itu sisa-sisanya misalnya. Mungkin kita dari teman-teman di Perkim bisa. Selama ini kita kan begitu. Misalnya sama dengan di Bionga itu, kita kurun. Jadi Pak Kadis membiasakan teman-teman di Perkim. Iya, betul. Peduli dengan cara begitu. Betul. Kita beri mereka perjalanan dinas, misalnya 2 hari. Iya. 1 hari kita ambil 100, kan misalnya perjalanan daerah 100. Kalau 2 hari kan 200. Iya. Saya sudah bilang duluan. Oh, kesepakatan. Iya, kita kesepakatan. Kita jalan 2 hari, tapi 1 hari kita pakai belanja untuk operasional kita untuk 2 hari itu. Lalu yang 100 hari ini kita minta, misalnya 50.000, kita semua sumbang itu, kumpul di bendahara, dan kita kumpul itu, setelah terkumpul, kita cari lagi rumah mana yang akan kita bantu. Oh, iya. Jadi, kalau kita mengajak orang, kita dulu yang harus memberikan contoh, menjadi contoh istilahnya. Dan itu, hari ini kan, Kayasin di Pensor. Iya, Kayasin. Kayasin Pensor. Kayak minta mereka, karena kita sudah ngomong itu, kita masih ada uang 2 juta, sudah kita sumbang untuk Kayasin. Begitu kan? Itu langsung diberikan tunai? Tidak, kita... Apa yang mau dibantu di situ? Kita biasanya memanggil kepala desanya. Kepala desanya kita minta bertanggung jawab. Oke, kasih di mic Pak. Kita minta bertanggung jawab. Misalnya sama dengan di Bionga. Saya panggil kepala desanya. Saya undang begitu. Bukan undang, kita datangi ya. Iya, kita datangi. Oh, langsung dikunjungi Pak Desa? Ya, kita datangi kepala desanya di kantornya. Tapi dari rumah kemarin, sudah. Dari rumah habis tinjau rumah ini? Sudah dari rumah. Jadi saya datangi kepala desanya. Hari ini saya tinjau rumahnya, besoknya saya datang di kantor desa itu. Saya tanya sama beliau, jika saya memberi sumbangan 5 juta misalnya, apakah ada jaminan rumah itu bisa jadi batu? Maksud loh. Iya, itu. Nah, kepala desanya kan... Oh, ini stimulan istilahnya? Ya, stimulan. Begitu kepala desa bilang iya, ya sudah kita kasih uangnya 5 juta sama kepala desa itu. Ketika dia jamin, oke, bisa Pak. Oke, bisa. Saya bisa. Bagaimana caranya Bapak? Iya. Saya nanti akan bicara dengan masyarakat, akan bicara dengan toko-toko ini, akan ini. Nanti Bapak juga bantu saya komunikasikan dengan beberapa ini pimpinan OPD atau apa. Saya bantu dia komunikasikan dengan PDAM, dengan pembina desanya. Nah, itulah terkumpul dia. Terkumpul hampir 15 juta. Akhirnya kan boleh. Ya, sisanya
dia kan yang punya rumah ada keluarga juga. Nah mereka ikut membantu, akhirnya totalnya jadi 20. Oh iya. Oh tidak mau alih. Bisa Pak. Sebenarnya apa kendala di desa Pak ya ketika Pak dapat dari desa itu? Kendalanya sebenarnya apa? Sebenarnya adalah ini harus diberi motivasi Pak. Teman-teman yang berjuang menjadi kepala desa, menjadi lurah itu yang ditugaskan jadi lurah, mereka punya giroh untuk membangun. Mereka punya semangat. Tapi kan kalau semangat itu tidak cukup. Kalau tidak ada dukungan, tidak ada dorongan, tidak ada sentuhan betul. dari kita yang lebih di atas. Sama halnya hanya sendiri Pak Galis. Makanya dia akan berjalan sendiri. Dia merasa ditinggalkan dalam memperjuangkan rakyatnya. Maka dari itu saya sering datang ke kepala desanya. Kalau saya kasih misalnya 5 juta, oh tidak boleh 5 juta Pak Kadis. Terus berapa? Misalnya 7 juta. Ya sudah 7 juta kita kasih. Diupayakan lagi. Kita upayakan dapat 7 juta itu. Tapi saya bilang uang itu kita kasih nanti rumahnya sudah dibongkar baru kita kasih. Oh iya. Artinya sudah mulai ada jaminan dari desa ketika oke ini uang ada 7 juta misalnya. Tapi ketika sudah mulai dibongkar. Berarti sudah ada persiapan dari desa atau kelurahan. Ya. Bukan cuma itu. Ini juga rakyat kita juga jago-jago begitu. Jago-jagonya bagaimana? Jago-jago juga itu rakyat kita. Tapi mungkin tidak semuanya, mungkin beberapa tempat. Maksudnya jadi misalnya kita bantu dia, rumahnya yang kita bantu tidak dibongkar, dia bangun di sampingnya, rumahnya dibiarkan. Anaknya disuruh tinggal situ misalnya. Atau anaknya dia kasih tinggal di rumah yang dibangun baru itu, dia tinggal di situ. Iya. Itu ada kita dapat di lapangan. Oh ada begitu? Ada begitu Pak. Saya pernah marah-marah di satu desa itu. Saya pernah marah-marah, orang itu, penerima itu. Harusnya ini dibongkar, dibangun baru, malah justru dibiarkan baru bangun yang satu. Dia biarkan rumahnya di situ, dia bangun yang satu, terus dia minta permohonan lagi. Berikutnya masuk data lagi? Masuk data lagi. Dia minta data lagi, minta bantuan rumah. Nah, kita datang, mungkin mereka berpikir kita akan datang sendirian. Tidak, kita tetap melibatkan aparat desa karena mereka lebih tahu desanya. Iya. Ini hitam putih desa, ini aparat desa dan kepala desanya yang bisa menentukan. Bukan kita dari luar desa. Mereka pemimpin di sana, maka kita harus hargai dia. Maka dari itu saya mereka punya semangat loh. Kalau mereka tidak punya semangat, mereka tidak akan pernah mereka mau kesana kemari buat ini kesana kemari, mau tarik kepala dinas kesana kemari untuk rakyatnya. Contoh. Effendi Nento, kepala desa Ulapato A. Endi. Iya. Saya yang ditarik ke sana itu, saya tidak tahu itu Haris Ibrahim. Dia datang tarik saya di mana di kantor sore-sore setelah pengresmian Bionga. Dia tarik saya ke sana. Saya bilang oke, tapi saya bilang tidak mungkin di Ulapato ada rumah Pitate kan begitu. Dekat. Ini kan sudah pusat kota. Betul. Dia bilang tidak Pak ada. Nah, saya diantar, dia yang kasih tunjuk jalannya. Di wilayahnya kan? Di wilayahnya dia kasih tunjuk jalannya. Tapi begitu kita lihat ini ada sesuatu yang begitu kan. Jadi cuman memang pada saat itu kan kita suasana emosi itu tidak bisa terkontrol ketika melihat sesuatu yang sangat memiriskan begitu. Betul. Nah, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan. Saya di saat bertanya itu sudah keluar air mata itu sebenarnya. Ada emosi yang jalan sebenarnya. Iya. Nah, pada saat mengedit video itu saya kan edit sendiri. Saya telepon dia, Pak, di mana? Saya semua pulang rumah Pak, ini baru lewat dari rumah Lipa Kadis, di Pantung. Saya bilang balik lagi. Itu sudah jam 1 malam. Dia balik lagi ke rumah. Saya kasih lihat, ini videonya begini ayah. Sudah jadi begini. Oh iya sudah bagus. Saya bilang ini bukan bagus. Bapak imbasnya nanti dibully. Oh iya. Artinya justru dari luar desa yang perhatian dibandingkan dalam desa. Dia jawab ke saya, biar saja saya dibully Pak. Demi rakyatnya dia siap dibully. Oh. Karena dia juga sudah pusing. Kesana kemari. Sudah ada upaya maksudnya. Sudah ada upaya dia, sudah berapa kali. Dia sampaikan saya begini. Tinggal menghadap Tuhan saja dia tidak lakukan. Yang kendala yang Pak Haris itu apa? Yang nama Haris itu apa kendalanya sampai dia belum tidak dapat rumah? Itu yang PTN itu yang Haris itu? Iya, itu ada kendala yang seperti Bapak lihat dan baca saja. Oh iya betul. Tidak perlu kita ulang-ulang lagi kan. Iya. Tapi memang dia datang ke Satker sudah. Dia datang ke mana sampai dengan ke kementerian juga dia sudah. Dia ini. Tidak ada hasil juga? Tidak ada hasil dari ini. Maka dari itu dia juga menjadi bagaimana? DTKS juga dia sudah lakukan. Dia sudah datang sampai ke ini. Tapi kan proses penetapan DTKS itu bukan di kepala desa, bukan di dinas sosial, tapi ada di kementerian. Masalahkan kementerian juga, kementerian bilang kita bukan terlampau salah ini. Iya. Ini tidak usulkan, padahal sudah diusulkan.
Dan itu yang bikin Risma marah-marah sebenarnya kan. Iya. Itu jadi persoalan. Nah, rakyat kita tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu mau siapapun, telah apapun yang mau kasih ini dari manapun, dia tidak tahu. Yang dia tahu yang bertanggung jawab adalah kepala desa, dan pemerintah kabupaten. Betul. Dia tidak mau tahu prosesnya. Maka dari itu sering saya juga sampaikan kepada di saat jalan, saya menyampaikan pertama, saya kalau misalnya terlambat mendata, saya menyampaikan permohonan maaf secara tulus bahwa saya ternyata salah menentukan penerima misalnya. Karena misalnya saya tidak sempat datang di situ tapi prosesnya sudah jalan. Kita sudah sempat memberitahu orang-orang bahwa dia menerima. Tidak mungkin kita ganti. Gitu. Nah, kita ini sampai dan kedua kita sampaikan bahwa ini kita dalam rangka pendataan. Pendataannya dalam rangka misalnya ada permintaan usulan, ini kita bisa pakai. Biasanya kan begini. Data itu kan diminta tiba-tiba. Misalnya ada surat. Iya. Mepet waktu kan? Mepet waktu. Pasti yang akan terjadi adalah tidak polo tadi itu mulai beto. Tak polo tanggul dia. Oh iya. Apa soalnya tanggul dia? Tak polo teh. Boleh reka-reka dia. Tak polo wala wala tak dekat itu tiba itu. Polo tanggul pelo itu tangki boy itu. Kira-kira begitu. Orang di sini catat. Lalu itu dikirim. Begitu masuk, ayat kita. Maka dari itu kita kumpulkan data ini. Data ini bisa dipakai sampai kapanpun. Kenapa itu harus didigitalkan? Iya. Kalau kita simpan di hard disk, hilang harddisknya, rusak harddisknya, habis datanya. Oh betul. Oh jadi simpan langsung ke digital Pak Kadis? Kita simpan data di yang selama digital. Yang sekarang yang. Iya. Dan kalaupun saya pindah dari tempat tugas itu, kan setiap tahun saya diingatkan dengan itu. Betul. Kita posting kembali, kita colek orang yang bertugas di situ. Emang tipe semua pindah di situ? Misalnya kita ini kan tidak boleh di situ terus. Misalnya saya berpindah tugas di A. Kita bisa misalnya dari sini ke asisten misalnya atau ke nggak usah terlalu ini. Misal, kan misalnya kan. Jangan misal yang terlalu misal-misal yang rendah-rendah yang sama Mas. PU misalnya. Jangan di situ. Misalnya kan. Iya, misalkan di tempat lain lah, jangan di contoh, PU. Jangan menyebut PU ya. Begitu pindahlah. Tapi kita ingin itu bisa menjadi data yang bisa disimpan dengan dipatenkan, kapan saja bisa diambil, dibutuhkan. Kita bisa melihat langsung. Lalu yang kedua, membantu orang setelah kita. Dia tidak perlu susah-susah sama dengan saya jalan-jalan. Iya. Memudahkan yang berikutnya. Iya, karena setelah itu, jadi setelah kita selesai melakukan pendataan di desa itu, saya undang kepala desanya. Oh, yang saya dengar Pak suruh presentasikan di kantor. Iya, bukan presentasi, kita tetapkan siapa penerimanya. Jadi saya undang kepala desanya. Undang kepala kalau ada 4 dusun, 4 dusun kepala dusun saya undang. Kemudian ada kepala KUR kesejahteraan. Iya. Ketua BPD dan anggotanya. Ya. Kenapa harus sama itu Pak Kadis? Tidak cukup kepada desa saja? Tidak, artinya begini, agar supaya informasi yang kita dapat lengkap. Begini, beda kita memutuskan dengan 1-2 kepala dan diputuskan oleh banyak kepala. Pertimbangannya jadi banyak. Sehingga kita, di saat kita putarkan satu-satu videonya. Yang hasil kunjungan? Iya, kita putarkan ini dia videonya. Contoh ada usulan yang dari desa. Yang orang bilang yang ini. Nah, semua video yang kita kunjungi kita perlihatkan. Di satu desa itu? Iya, semua desa itu. Kita perlihatkan ini bagaimana katanya. Wajar, dapat, layak. Setelah itu kita buka video lagi satu. Mana lebih layak, dia atau ini? Yang tidak masuk data? Tidak, yang video-video yang kita ambil itu. Oh iya. So tidak lagi lihat data, ini sudah lihat hasil video. Jadi langsung diputuskan di situ? Iya, kita buat taruh di televisi itu, dia nonton. Semua nonton, lalu memberi pendapat. Oh iya. Ada satu desa juga. Kebetulan kepala dusunnya ada juga keluarganya masuk untuk diperjuangkan mau dapat Desa mana Pak? Adalah. Oh desanya. Iya ada. Pokoknya ada dusunnya kan gitu. Dia juga ini memperjuangkan saudaranya. Ya wajar lah. Tapi saya bilang begini, oke. Masih ada yang begitu? Wajar, semua orang mau. Ya saya bilang putar aja videonya. Begitu dia putar videonya, sudah Pak Kadus? Iya, sudah katanya. Oke, kita putar video yang lain. Lalu kita putar. Dibandingkan dengan yang video. Ya, dengan video miliknya itu. Milik keluarganya. Saya tanya, yang lebih layak, yang putar kedua atau yang ini? Terus? Oh, dia bilang Pak yang kedua. Ini selesai. Jadi dia mengalah dengan sendirinya. Jadi langsung diputuskan. Iya, dia mengalah saat itu. Bukan saya, oke Pak, bisa dikeluarkan.
Nah, setelah itu kita tetapkan, misalnya tahun ini dapat 15 orang itu siapa-siapa. Sisanya kita tetapkan mana prioritas kedua. Oh, iya. Kan misalnya ada ratusan rumah di satu desa, kita sudah atur dia. Jadi kalau prioritas pertama tahun ini, prioritas kedua tahun depannya, misalnya kalau ada anggaran prioritas keduanya yang ini. Berapa jumlahnya? Ya 15 misalnya. Kita susun berdasarkan urutan prioritas itu. Oh. Lalu itu kita tanda tangani berita acaranya, saya kirim bersama. Semua tanda tangan. Iya. Semua tanda tangan, bukan cuma satu. Semua. Jadi hasil dari sini ini yang dikirim ke kementerian? Tidak, saya kirim ke desa, saya Oh, pegang. hasil dari Jadi kalau ada permintaan dari kementerian, ada data di desa. Data di desa ada. Biasanya juga kan ada permintaan langsung di desa. Iya. Data di desa ada, di dinas ada. Jadi kalau permintaan langsung dari dinas, kita tinggal siap kirim saja. Oh, iya. Tidak perlu tebak-tebakan. Sudah hasil kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama, semua menandatangani. Dan saya bilang, begitu juga ada satu desa. Kita lihat, memang rumahnya sangat memiriskan. Sangat memiriskan. Tapi begitu kita mau putuskan menerima, ada yang di situ, ada APBD, BPD-nya ada kadus-kadus, ada ini. Dia sebenarnya Pak memang memiriskan di situ dia. tapi dia punya mobil terparkir di depan. Oh, ada yang begitu Pak Kades? Ada. Masuk usulan. Iya, tapi rumahnya memang layak sekali dibantu. Layak dibantu, tapi DP kebong banyak. Tidak, iya maksudnya, tapi dia ada mobil dia Pak. Saya bilang itu bukan, dia bilang mobilnya itu karena dia yang bayar setoran. Ini masih masuk usulan begitu Pak? Ada Pak. Oh, keluarga aparat? Tidak. Oh tidak, saya kira keluarga aparat. Tidak ada, karena diberitahu kita. Hanya dinilai rumahnya, Iya, tapi kita melihat juga kondisi ekonominya. Makanya sering saya tanya dia. Nah, maksudnya dia masuk usulan itu karena hanya dinilai rumahnya oleh yang di desa. Sebenarnya dia tidak masuk usulan. Cuman karena kita jalan-jalan. Oh, dapat lihat. Oh, ini ya, juga kita lihat. Oh, ini rumahnya layak dibantu. Kita masuk, kita cari. Oh, jadi setelah dicek ternyata dia ada kendaraan. Iya. Jadi misalnya kita di saat kita cek tidak ada kendaraannya. Tapi kan ada orang pengurus-pengurus desa atau pemerintah desa dan ada tokoh-tokoh di sana itu kan tahu dia. Iya. Apa aktivitas di sehari itu. Nah, itu yang kita ambil jadi dasar. Sehingga misalnya kita geser dulu jadi masuk prioritas keduanya atau Iya. Nah, saya minta tanda tangan bersama supaya apa? Kalau data itu kita kasih ke pemerintah desa, lalu ada terjadi perubahan, tanggung jawab di desanya, bukan lagi di sini. Tanggung jawab di sana. Jadi data harus sama. Iya sama. Jadi yang diputuskan di sini yang menerima ABCD, jangan di sana menjadi ABCF. Betul. Kalau terjadi di sana ABCDF, maka yang bertanggung jawab di sana. Karena data kita yang kita pakai di sini. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa saling ini. Iya, makanya saya dengar Pak Kadis itu sampai tengah-tengah malam ada melihat video satu-satu di kantor dengan aparat desa. Iya. Sampai tengah-tengah malam. Ya, kalau itu sudah pada saat kita pernah rapat hampir sampai jam 2 dengan aparat desa, dengan kepala desa. Itu menandakan bahwa pemerintah desa dari kepala desa sampai aparat di bawahnya itu dia ikhlas memperjuangkan rakyat. Kalau dia tidak ikhlas ngapain dia sampai jam tengah-tengah malam jam 2 di kantor itu? Sampai buat apa? Pulang tidak dikasih honor, tidak kasih uang duduk, cuma kasih minum kopi, kue, baru makan. Sudah. Hanya untuk memperjuangkan rakyat. Begitu. Jadi kalau saya sih belum terlalu ini. Kalau orang bilang ini cuma desa, memang ada, tapi tidak secara khusus semuanya. Mungkin itu case saja, kausal, per kasus. Betul. Tidak bisa dipukul rata. Iya, Pak Kadis ketika kan tadi sebelumnya kan Pak Kadis bilang bahwa ada terjadi interaksi antara Pak Kadis, Pak Haris dengan pemilik rumah. Iya. Nah, apa hasil komunikasi itu, interaksi itu apa?